Assalamualaikum, selamat malam. Sesungguhnya saya apa ya, bahas soal ini tuh, yang satu katanya pesilat, yang satu lagi ngarep jadi ustad, nyinyir kepada guru sekumpul, dikatain kurufat lah. Lalu mereka seperti ini, apa ya, seperti penghakim. Guru sekumpul bukan wali lah. Padahal banyak ulama mengatakan guru sekumpul itu wali. Ocan-ocan mereka, nyinyiran mereka itu memang sudah keterlaluan. Banyak para mubinya yang marah. Saya melihatnya gini, saya nggak akan bahas terlalu bertele-tele. Simple, pakai logika sedikit aja. Saya pikir yang pesilat itu kontennya ya, saya pikir awalnya itu ini pasti orang kehabisan bahan. Dan saya pikir dia kreatif, misalkan kemana lah, ikut pencak dor lah, atau apalah gitu loh. Ternyata enggak, malah nyasar ke bahas agama, nyasar bahas agak-agak geopolitik. Padahal dari awal tuh pesilat harusnya dikembangkan ke arah yang lebih bela diri yang lain, ke arah situ harusnya. Nggak jauh lah dari bela diri harusnya. Misalkan nyoba MMA, ikut kejuaraan, gitu harusnya. Lebih layak gitu loh. Ini bahas agama, menyinyir kepada seorang wali. Mereka merasa paling benar, paling hanya melihat cerita atau membaca cerita. Saat Rasul mencium dengkulnya seseorang, lalu diukur dengan pandangan syariatnya dia. Dianggap, wah masa Rasul nyium begini gitu loh. Akan-akan orang yang cium dengkulnya itu kurang ajar. Oh alah, pengalaman rohani, pengalaman batin, spiritual, kok Anda hukumi dengan cara-cara syariat? Apalagi itu satunya lagi siapa itu? Si cacat logika itu. Gak tega sebenarnya saya. Bahas dia pun gak tega sesungguhnya. Arab jadi ustad, tapi jahil gitu loh. Dan ngawur padahal dia aswaja. Malah bersama dengan Wahabi seakan-akan mempreteli hal-hal soal guru sekumpul. Kamu tuh siapa? Siapa gitu loh. Logikamu tuh kemana? Cara kalian bermain YouTube itu tuh sudah terlaluan gitu loh. Sudah apa ya? Melacurkan diri ke dolar sesungguhnya dengan cara-cara seperti itu tuh. Terlaluan gitu loh. Hal-hal spiritual, pengalaman batin, rohani, pandangan orang secara rohani yang kamu tidak merasakan, kamu hukumi dengan cara syariat, kamu anggap kurufat dan lain sebagainya. Bahkan kamu jadi hakim. Ini bukan wali ini. Padahal yang menentukan wali itu siapa? Allah, bukan kamu. Ini kan sama saja gitu loh. Orang yang nggak tahu yang dirasakan orang, dia seakan-akan tuh merasa paling tahu gitu. Lalu apa bedanya? Di budaya Timur Tengah, megang kepala itu kan baik toh. Coba di sini. Apakah kamu mau mengatakan orang-orang Arab yang di Indonesia yang masih pakai budaya seperti itu megang kepala padahal itu maksudnya itu baik? Apa mau kamu katakan mereka kurang ajar? Iya. Kamu menghakimi pandangan orang, pandangan batin orang dengan pandangan syariat sesuai pikiranmu. Nah, sesuai pikiranmu itu jika diterapkan kamu memandang orang Arab megang kepala di Indonesia, kenapa nggak kamu katakan kurang ajar?
Gimana? Ada lagi yang cerita saat guru sekumpul disambut Rasul. Gini-gini katanya. Oh alah, tul tul. Itu pengalaman batin, pengalaman mata seseorang yang kamu tuh nggak akan tahu. Yang tahu ya mereka itu yang mengalami. Lalu kamu pakai pandangan syariat kamu, sesuai pemahaman kamu, sesuai dengan prasangka kamu yang seudon seperti itu. Lalu kamu membanding-bandingkan, masa seperti itu dengan Rasul. Wah lalu, waduh, gitu. Aduh, pandangan batin, pandangan spiritual orang itu tidak bisa kamu hukumi seperti itu. Bahkan mimpi itu juga sama. Mimpi juga sama, bagian dari sesuatu yang itu nggak bisa dihukumi sungguhnya. Sama kan kayak orang vertigo, tau nggak? Orang vertigo dulu nggak ada nama vertigo itu. Lalu dokter membuat nama-nama itu kan karena kebingungan mereka. Asal saja pakai bahasa-bahasa Latin dan begitu. Orang vertigo itu jalannya begini nih. Bahkan dia bisa muter-muter. Apakah orang yang begitu mau kamu hukumi dengan pandanganmu, sedangkan kamu tidak merasakan? Coba deh dipikir. Kalau guru sekumpul melihat seperti itu kan pandangannya guru sekumpul. Nah saat kamu lihat seperti itu orang vertigo, buminya wah berputar-putar, lalu dia wah kejerungup, kalau bahasa Jawa bisa jatuh. Apakah orang begitu juga akan kamu hukumi? Ini konteks beda loh ya. Vertigo itu kan dianggap suatu hal penyakit atau apa. Tapi ada konteks lain juga selain vertigo. Ya pandangan batin orang itu yang kamu nggak ketahui, yang dia rasakan. Sama kayak orang vertigo yang mereka rasakan. Apakah kamu akan hukumi juga? Ngapain bumi nggak putar-putar ini? Gila kamu kali, masa muter-muter kamu jatuh? Ada lagi orang mimpi. Mimpi itu sesuatu apa sih? Sesuatu hal yang samar. Hal gaib juga sungguhnya. Mimpi. Apakah saat tetanggamu mimpi bunuh orang? Tobat ente, tobat. Itu udah bunuh orang gitu. Dosa. Apakah tetanggamu, temanmu saat mimpi dia berhubungan badan dengan si A, si B, si C, bukan apa-apanya, dan itu kalau misalkan di alam nyata itu haram, lalu kamu hukumi temanmu yang mimpi itu, ente tobat, dosa. Itu perilaku zina, dosa. Mau kamu hukumi seperti itu? Yang tahu, yang merasakan orang yang ngalamin itu. Sama pandangan mata ataupun pandangan batin ataupun pandangan rasa di mereka itu yang samar. Mau kamu hukumi? Coba kamu hukumi orang mimpi-mimpi itu. Apalagi orang mimpi berantem, bunuh itu. Mau kamu hukumi suruh tobat gitu. Dosa, kamu pendosa gitu. Apalagi ada orang mimpi tuh bunuhin orang banyak itu kan ada. Wah dosanya kayak apa itu? Mau kamu hukumi seperti itu misalkan dia cerita. Kalau pandangan batin seseorang, pandangan orang yang mereka melihat Anda nggak lihat, jangan Anda hukumi dengan cara sekotak pikiranmu itu. Nggak begitu. Anda lihat dulu orangnya tuh siapa. Lalu Anda juga lihat dirimu tuh siapa. Orang alim mereka itu. Orang alim beliau itu. Orang yang banyak amalnya. Iya kan? Salah, bisa saja salah. Apalagi yang tidak alim, yang tidak banyak beramal dan lain sebagainya. Yang tidak punya murid. Aduh. Ada lagi juga tuh siapa itu? Si cacat logika itu. Saat dia ditanyain orang, ada di TikTok saya ngeliat. Dia tanyain orang, lalu bagaimana kamu melogikakan Isra Mi'raj? Jawabnya apa coba? Dia mau jawab yang enak aja gitu loh, yang menurut dia. Ya itu kan kehendak Allah.
Dan misalkan lalu dia pakai misalkan atau apalah untuk dirinya itu. Saya diundang Jokowi lewat si A si B atau diundang presiden atau apa gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Itu kan juga prosesnya cepat. Disuruh melogikakan, jawabannya seperti itu. Itu kehendak Allah bilangnya gitu. Loh kamu bacot juga kehendak Allah itu loh. Kamu bacot nyinyir ke guru sekembul itu juga kehendak Allah. Kamu kira siapa? Guru sekembul juga sama ngalami seperti itu, kehendaknya Allah. Itu kehendaknya Allah, masa kehendaknya siapa? Kalau nggak Allah, semua yang terjadi ini kehendaknya Allah. Lalu bagaimana membedakannya kan begitu? Bagaimana membedakan posisinya? Ibarat kursi itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Kamu lihat dirimu sendiri dan kamu bandingkan dengan beliau. Berapa amaliyahmu? Kamu bisa ngasih makan ribuan orang? Bisa. Beliau bisa. Beliau udah nggak ada, udah meninggal. Tapi beliau meninggalkan ribuan murid, jutaan murid yang mengamalkan amalan dari beliau. Sampai sekarang tidak amalkan orang banyak. Itu saja kamu bisa nggak? Itu kalau kamu membuktikan sesungguhnya posisi tinggi rendah itu kamu tuh di mana gitu loh. Coba. Guru sekembul mengalami seperti itu. Yang gini-gini itu. Itu kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah. Kamu kira siapa? Guru sekembul yang melihat seperti itu kehendaknya Allah. Kamu katain kurfat. Coba. Kamu bacot pun sama, kehendaknya Allah. Gimana? Padahal bacotmu tuh menimbulkan fitnah. Dan guru sekembul tuh nggak menimbulkan fitnah. Nah, bedanya di situ tuh. Kamu kan nggak tahu itu. Makanya saya bilang apa? Kamu lihat dirimu itu siapa? Kamu lihat dirimu itu siapa? Kamu lihat guru sekembul itu siapa? Apa yang beliau lakukan? Apa jasanya beliau? Lalu apa jasamu? Apa yang kamu lakukan? Karena semua ini kalau nggak kehendaknya Allah mana bisa? Saya bacot juga sama kehendaknya Allah. Kalau saya ini punya otak, bisa mikir. Tapi kalau Allah nggak menghendaki, HP saya ini mati pet, bisa langsung mati. Kalau Allah menghendaki. Betul nggak? Kalau kamu susah membedakan antara kamu, pendapatmu itu, dengan yang dialami guru sekembul itu, kamu lihat dirimu siapa, beliau siapa. Nanti kamu baru tahu. Ibarat manisnya madu itu beda-beda. Gitu loh. Enak aja mulutnya itu, kurvat. Udah itu aja, gak usah banyak-banyak. Edan ya, kurangan bahan atau apa tuh. Orang meninggal kok dibahas sampai panjang begitu.